Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian IPHI, Subranting, Sibela, Pelangi, Bonoroto, Kaposari. Masya Allah. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di tempat yang sangat nyaman sekali, di Masjid Baitul Salam Sibela niki, atas memenuhi undangan dari kemarin disampaikan Pak Mufti nggih. Setelah praktek manasik saya ditodong gitu nggih oleh Pak Mufti. Kemarin hari Ahad itu kita ada praktek manasik untuk jamaah yang insya Allah akan berangkat di tahun ini. Seperti biasa Pak Mufti memang bagian penting gitu nih, bagian sound, shooting gitu. Kalau tidak ada kan nggak jalan itu. Alhamdulillah ala kulli hal bisa silaturahmi di sini, berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini satu hal yang membahagiakan buat saya. Meskipun KTP saya Mojosongo tapi tinggalnya di Klaten. KTP saya itu masih Mojosongo sampai hari ini. Karena dari Bapak Ibu tinggalnya di Mojosongo, di Tegal Mulyo. Sakleripun AUB. Ya ini nanti insya Allah juga sowan ke sana. Jadi sebetulnya memang saya itu orang Mojosongo tapi pindah ke Klaten gitu. Sejak sepulang haji tahun 2013, saya haji 2012, pulang 2013 itu terpikir Bali Deso itu. Jadi bapak itu kagungan dalam di desa sana di Polan Harjo, sudah lama ditinggal merantau ke Solo. Kan bapak ibu merantau di Solo mungkin sudah 25 tahun lebih, rumahnya kosong gitu ya. Polan Harjo nipun desa nipun Kapungan. Oh Kauman nggih. Tanggi desa, Tanggi dusun niku. Camatipun Sami. Sejak 2013 berarti sudah 11 tahun ini saya memang jadi orang desa gitu ya Pak. Menyepi. Tapi menyepi ke desa sekarang jadi rame karena dikasih jalan tol Pak Jokowi. Dari Solo ke Jogja itu lewat, kelihatan dari depan rumah gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau mau ke sini sebetulnya cepat kalau lewat tol. Masuk, tinggal keluar desa, masuk pintu tol Polan Harjo, keluar di Gondang Rejo sini. Tapi karena tadi saya ada urusan dulu, saya harus mampir ke tempat kerja. Jadi saya bekerja di penerbit Aqwam Bapak Ibu, salah satu penerbit buku Islam. Aqwam itu penerbitnya, tapi ada punya imprint atau anak penerbitan, ada Ummul Qura, ada Istanbul, ada Aqwam Medika, ada Beirut, ada Zain gitu ya. Nanti diperiksa kalau yang suka beli buku di rumah sudah ada belum buku Aqwam. Kalau belum besok beli berarti ya. Nah, terutama buku manasik ini alhamdulillah dipakai di banyak tempat. Buku manasik yang kami terbitkan itu dipakai di banyak tempat oleh banyak biro dan banyak KBIH. Penyusunnya pemiliknya sendiri Pak Bambang Sukirno, karena beliau membaca salah satu kitab fikih tentang manasik, terus kemudian punya ide bagaimana manasik ini mudah gitu ya. Ini sudah sejak zaman dulu, mungkin sudah sebelum saya haji itu sudah ada bukunya itu gitu. Jadi sudah belasan tahun. Waktu itu belum ada buku dari Kemenak gitu ya. Nah, terus kemudian dari buku Kemenak ada, tapi beda jauh sama yang kita terbitkan, karena kita terbitkan pakai gambar, pakai ilustrasi, pakai ini gitu ya. Ya ini sekedar perkenalan, bukan promosi buku. Kalau buku tidak ada hal gitu ya. Perkenalan memang, karena kalau kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Maka saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah
ternyata ada majelis-majelis ilmu di banyak tempat yang diinisiasi oleh IPHI gitu ya. Jadi memang sepulang haji itu memang ada satu kewajiban untuk menjaga kemabruran haji gitu ya. 2012 ketika di Mekah itu ada pembagian buku. Saya mendapat bukunya tulisan Arab, berbahasa Arab. Judulnya itu Ma Ba'dal Hajj wal Umrah. Ma Ba'dal Hajj wal Umrah. Apa yang dilakukan sepulang haji dan umrah. Bukunya kecil tipis. Saya baca daftar isinya, saya baca sekilas itu bagus sekali. Bagus sekali. Saya tanya kepada yang bagi-bagi itu kan, itu di muasasah perpustakaan gitu ya. Ada nggak yang bahasa Indonesia gitu kan? Maksudnya untuk jamaah lain itu kalau yang dari Indonesia kan nggak bisa baca nanti kan itu. Nggak ada gitu kan. Jadi memang di sana itu banyak buku dibagi gratis gitu ya. Banyak ulama menulis buku diterbitkan kerajaan dibagi gratis gitu kan. Yang membiayai perusahaan kerajaan gitu ya. Nah, ya sudah begini saya bawa pulang, saya punya kepikiran kalau buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentu akan banyak sekali yang bisa mengambil faedah gitu ya. Kemudian saya usulkan gitu ya kepada Ustaz Bambang dan keredaksian gitu. Ini bagus Ustaz gitu. Ma Ba'dal Hajj wal Umrah, karena jamaah haji Indonesia itu terbesar di dunia. Termasuk yang terbesar di dunia setelah tiga besarnya kan ada IPB ini ya, India, Pakistan, Bangladesh. Yang satu ini Iran, Indonesia. Nah ini termasuk jamaahnya itu besar. Setiap tahun Indonesia itu mengirim berapa ribu Pak Bu? Perso mboten. 200 ribuan. Tahun kemarin 221 ribu. Tahun ini kabarnya, bocorannya Pak Prabowo melobi ke sana ditambahin 10 ribu gitu ya. Tapi bocornya belum keluar kelihatannya. Masih bocor halus gitu ya. Tahun kemarin dapat kuota 221 ribu. 200 ribu ini besar sekali Pak Bu. Saya itu membayangkan memang Kemenak itu pekerjaannya luar biasa sekali. Bapak Ibu wonten ingkang ngasa guru sebelumnya mungkin kalau sekarang sudah purna. Saya bayangkan dulu ketika di SMA itu jadi ketua OSIS itu mengadakan study tour. Satu sekolahan yang kelas 3 saja itu 10 kelas itu kan, 40 kali 10 bis. Study tour 10 bis aja itu sudah merencanakannya itu tirik-tirik gitu ya. Nanti makannya, berhenti transitnya di mana, makan paginya di mana, makan siangnya di mana, penginapannya, baginya apanya. Itu 10 bis. Alias cuman sekitar 400 orang. Bisa dibayangkan panjenengan mengelola kalau misalnya perusahaan tour travel gitu ya, 200 ribu orang study tour dan harus ada di titik yang sama pada waktu yang sama. 200 ribu orang ngatur, dan itu pesawat nih, maksudnya ini harus berangkat ganti ini masuk dulu. Makanya di Indonesia itu rumit sekali pengatur sana, banyak jamaahnya 200 ribu harus dimasukkan embarkasi dulu. Di luar negeri itu haji itu urusannya sendiri Pak. Yang penting pemerintah keluarkan visa, udah terserah kan golek tiket pesawat dhewe, golek hotel dhewe, booking dhewe, anu dhewe. Tapi Indonesia nek ngoten kira-kira mlaku mboten niku. Wah, pun bubar niku Pak. Napa mulai banyak yang sepuh-sepuh itu bubar itu. Itu mengelola, saya bayangkan dulu ketika SMA di OSIS itu study tour 10 bis saja itu. Dan 10 bis itu perjalanan kan paling 3 hari 4 hari. Ini 40 hari Pak, bisa dibayangkan Pak. Logistiknya selama 40 hari apa panjenengan ngalami sendiri. Makanya kalau ya tidak sempurna, ada hal, banyak insiden, itu ya menurut saya volumenya itu besar sekali soalnya gitu ya.
Bukan berarti ini ya saya membela pemerintah. Enggak, maksudnya saya itu sebagai pengguna jasa gitu ya, jasanya pemerintah. Itu membayangkan memang rumit sekali. Apalagi saya dan Pak Mufti kan ini nih, di Amal Syuhada yang seragamnya di Agem Bapak. Itu siap tahun juga mengelola seperti itu. Oh, ya itu membantu dalam rangka membantu pemerintah gitulah. Kalau nggak dibantu seperti itu nanti kok kasihan pemerintah kewalahan ya. Bukan membantu soal teknisnya, nyiapkan bisnya apanya itu bukan, tapi manasiknya gitu kan. Itu justru kalau bis AC macet itu bukan urusannya KBIH. Kalau KBIH sampai ada yang tawaf batal dilanjut tidak salah, dosa ya pembimbingnya kan. Nah, tanggungannya lebih berat kan itu. Ya itu sekilas info bapak-bapak ibu-ibu yang panjenengan semua alami. Jadi memang itu satu anugerah perjalanan ibadah haji itu. Kaitannya dengan buku itu tadi saya baca bagus sekali. Cuman kalau diterangkan ya tentu tidak selesai. Nah, makanya temanya bukan itu. Nah, nanti tinggal cari bukunya saja. Sudah diterjemah kalau tidak salah diberi judul Menjaga Kemabruran Haji. Slogannya IPHI. Aslinya judul Arabiknya itu Ma ba'dal hajj wal umrah, apa yang harus dikerjakan. Tapi memang intinya haji itu adalah tauhid. Maka di situ memang banyak sekali amalan-amalan dan peringatan-peringatan kepada yang sudah selesai mengerjakan haji dan umrah itu agar tetap menjaga tauhidnya. Karena seluruh bacaan haji panjenengan pirsani labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semuanya itu tauhid, tidak ada sekutu bagi Allah. Saya datang hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Bacaan di atas bukit Safa Marwah juga sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Bacaan tauhid lagi. Bacaan di Arafah juga sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Intinya adalah musafir haji ini adalah memang betul-betul dia itu harus mengikatkan hidupnya itu gumantun dumateng Allah saja, tidak ke yang lain-lain. Yang lain-lain kecil, yang lain-lain kecil gitu ya. Itu intinya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini, karena ini adalah rutin gini Pak, berarti tiap berapa 2 bulan sekali, tiap hari Sabtu. Oh, harinya bebas, tergantung yang unduh. Saya ingin menyampaikan Pak Bu, ada 3 ayat saja dari Al-Quran biar cepat dan mudah gitu ya. Niki sampai duhur atau sebelum? Sebelum.